maka bisa dipastikan ijazah itu pasti palsu. Ijazah saya tunjukkan kembali ya. Itu tuh saya itu persis sama dengan Pak Jokowi. Historisnya ya, kami menerima ijazah ini ya pada saat kami wisuda. Kami berbarengan dengan Pak Jokowi, sehingga kalau Pak Jokowi misalnya dinyatakan palsu, ya mungkin puncak saya juga menjadi palsu juga. New Romance itu udah lama banget ada, bahkan dari 1932-an kalau nggak salah, itu sudah ada. Kenapa lembar pengesahan skripsinya kosong begini? Kosong tanpa tanda tangan siapapun. Kalau ingin memanipulasi 1000 pun bisa, Pak. Ini kalau Pak Jokowi tidak ada tanda tangan lembar pengesahan, berarti Pak Jokowi palsu, mereka juga palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Gosip Politik yang mengupas tuntas peristiwa politik di tanah air. Rismon Sianibar. Semakin hari argumennya semakin terkapar. Koar-koar yang pertama yang tentunya adalah huruf Time New Roman yang ternyata sudah muncul di tahun 1930. Nampaknya Rismon Sianibar semakin hari semakin kelojotan. Kali ini koar-koarnya dipatahkan. Apalagi sekarang muncul saksi-saksi dari Joko Widodo, terutama Andi Pramaria. Begitu juga dengan saksi lainnya, yaitu Dian Sandi Utama. Tak perlu lama-lama, kita saksikan saja bagaimana Dian Sandi Utama dan Andi Pramaria membungkam opini negatif Rismon Sianibar. Langsung saja kita lihat videonya. Hipotesisnya adalah jika lembar pengesahan skripsi itu palsu, ya tidak ada kesesuaian dengan teknologi pada waktu tersebut, maka bisa dipastikan ijazah itu pasti palsu. Jadi itu hipotesisnya. Jika lembar pengesahan tersebut dicetak dengan teknologi yang tidak ada pada tahun 1985, maka ya tidak mungkin ijazah terbit dengan lembar pengesahan skripsi yang palsu. Ijazah saya tunjukkan kembali ya. Itu tuh saya itu persis sama dengan Pak Jokowi. Jadi kalau diminta membuktikan ijazah ini asli atau tidak, terus terang aja saya nggak bisa. Tetapi saya hanya memberikan historisnya. Ya, kami menerima ijazah ini ya pada saat kami wisuda, dan kebetulan wisuda itu kami berbarengan dengan Pak Jokowi, sehingga kalau Pak Jokowi misalnya dinyatakan palsu, ya mungkin puncak saya juga menjadi palsu juga, gitu. Tetapi kalau yang dipermasalahkan misalnya fontnya gitu tuh. New Romance itu udah lama banget ada, bahkan dari 1932-an kalau nggak salah, itu sudah ada. Ya kan? Nah, tinggal sekarang apakah cetak-cetakan yang ada sekarang itu sesuai dengan Times New Roman yang seperti sekarang beredar apa enggak, itu harus diperiksa ujung ke ujung. Sedapat mungkin semua teks yang ada diperiksa, kalau bisa dicari dari mulai 26 huruf ya, dari A sampai Z-nya, kemudian segala spesial karakternya. Mencoba meminta perlindungan dari masyarakat kalau udah masal, udah rame, kemudian paling tidak nih ada yang melindungi Anda. Enggak, nanti saat masuk ke ruang sidang juga Anda sendirian, duduk di kursi sebagai terdakwa atau sebagai saksi juga kita sendirian. Masyarakat bikin rame-rame semuanya di luar doang, nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa lembar pengesahan skripsinya kosong begini? Kosong tanpa tanda tangan siapapun. Kalau ingin memanipulasi 1000 pun bisa, Pak. Disobek semua lembar pengesahan itu. Nah, gitu inilah yang paling bahaya dari apa yang kita diskusikan hari ini. Karena pada prinsipnya dia tidak lagi ke personalnya Jokowi, tapi ke 40, 60 sampai 80. Enggak, ini ngejar sebagai pembanding. Enggak, Pak. Gini. Pak, kalau ini Jokowi dimanipulasi, maka mereka pun korban loh. Nah, itu maksud saya. Kalau Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi tidak ada tanda tangan lembar pengesahan, lalu ada beberapa skripsi juga ada hal yang sama seperti itu, berarti Pak Jokowi palsu, mereka juga palsu. Oke, jadi sama ya Pak, dari cap, font, stempelnya semua tanda tangan sama ya? Ya sama, tapi kalau ditanya misalnya dari mana itu fontnya itu kami nggak tahu, karena kami terima ini ya dari UGM ya begini ini. Oke. Yang kita lihat adalah bahwa di lembar pengesahan skripsi Pak Joko Widodo itu yang saya juga foto dan datangi dan dapati, ya saya raba, saya sentuh dan saya foto di
perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, ya itu yang kita ketemukan adalah kejanggalan bahwa lembar pengesahan skripsi Pak Joko Widodo itu menggunakan teknologi software maupun hardware yang jauh melampaui tahun 1985. Oke. Karena di situ rata tengahnya itu sangat sempurna dan font Times New Roman seperti ijazah yang disebarkan oleh Pak Dian Sandi, ya sebaran red-nya khususnya karena red itu lintasan lintasan stempelnya itu tidak ada. Gitu loh. Jadi bagaimana mungkin jika itu benar ijazahnya Pak Joko Widodo, ya lintasan stempelnya itu tidak. Ketika kita periksa menggunakan analisa RGB, red itu tidak ada apanya warna merahnya, Pak. Kami ini mempunyai teman-teman yang dulu seangkatan itu memang bisa menjadikan saksi bahwa memang beliau kuliah bersama-sama, kemudian beberapa orang, kalau nggak salah 11 orang itu lulus bareng dan diwisuda bareng di tanggal 19 November tahun 1985. Kalau saya sebagai seorang kriminal, ini logika kriminal aja nih. Kenapa saya harus merobek 40 skripsi untuk menguatkan satu skripsi? Mempunyai itu style itu hanya namanya Samimuddin Badaritaub. Nah, itu yang punya tuh style. Hanya satu orang waktu itu. Ya, dia yang punya foto-foto itu karena dia memang yang gini, waktu beliau Dian Sandi ini kan kebetulan itu pernah menjadi staf khusus gubernur. Kalau kita yang benar sebagai seorang digital forensik, kita nggak ada atas inisiatif sendiri aja kemudian langsung masuk belasak-busuk ke sana ini cari tahu ini itu. Bahkan demikian pula pihak kepolisian yang bahkan sudah mempunyai hak, dia memang polisi yang memang tugasnya sebagai digital forensik. Jadi kemudian kalau dia melakukan pengecekan bisa, tetapi dia pun tidak punya hak untuk segera memeriksa kecuali atas permintaan atasan, atas ada penugasan khusus, misalnya mengungkapkan sesuatu bagian dari tugas dia. Anda lakukan foto-foto. Nah, kalau dilakukannya diam-diam berarti apa yang lakukan itu salah. Karena pada saat perekaman tersebut bukan atas dasar hukum, tetapi sebagai sipil biasa aja. Umpamanya kalau kita publikasikan ke masyarakat, itu menurut saya juga salah. Kenapa? Seharusnya sebagai warga negara masyarakat, ya, sebagai warga masyarakat lah, yang kita lakukan adalah melaporkan kepada yang berwajib. Jangan sampai kita segera jadi melakukan pengulasan macam-macam hanya sekedar mau menjadi whistleblower mungkin, pengungkapan apapun, yang tetapi di luar secara hukum. New Romance itu udah lama banget ada, bahkan dari 1932-an kalau nggak salah, itu sudah ada. Ya kan? Nah, tinggal sekarang apakah cetak-cetakan yang ada sekarang itu sesuai dengan Times New Romance yang seperti sekarang beredar apa enggak? Itu harus diperiksa ujung ke ujung. Sedapat mungkin semua teks yang ada diperiksa, kalau bisa dicari dari mulai 26 huruf ya, dari A sampai Z-nya, kemudian segala spesial karakternya. Mencoba meminta perlindungan dari masyarakat kalau udah masal, udah rame, kemudian paling tidak nih ada yang melindungi Anda. Enggak, nanti saat masuk ke ruang sidang juga Anda sendirian, duduk di kursi sebagai terdakwa atau sebagai saksi juga kita sendirian. Masyarakat bikin rame-rame semuanya di luar doang, nggak bisa ngapa-ngapain. Apa lembar pengesahan skripsinya kosong begini? Kosong tanpa tanda tangan siapapun. Kalau ingin memanipulasi 1000 pun bisa, Pak. Disobek semua lembar pengesahan itu. Nah, gitu inilah yang paling bahaya dari apa yang kita diskusikan hari ini. Karena pada prinsipnya dia tidak lagi ke personalnya Jokowi, tapi ke 40, 60 sampai 80. Enggak, ini ngejar sebagai pembanding. Enggak, Pak. Gini. Pak, kalau ini Jokowi dimanipulasi, maka mereka pun korban loh. Nah, itu maksud saya. Kalau Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi tidak ada tanda tangan lembar pengesahan, lalu ada beberapa skripsi juga ada hal yang sama seperti itu, berarti Pak Jokowi palsu, mereka juga palsu. Oke, jadi sama ya Pak, dari cap, font, stempelnya semua tanda tangan sama ya? Ya, sama. Tapi kalau ditanya misalnya dari mana itu fontnya itu kami nggak tahu. Karena kami terima ini ya dari UGM ya begini ini. Oke. Yang kita lihat adalah bahwa di lembar pengesahan skripsi Pak Joko Widodo itu yang saya juga foto dan datangi dan dapati, ya saya raba, saya sentuh dan saya foto di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Ya, itu yang kita ketemukan adalah kejanggalan bahwa lembar pengesahan skripsi Pak Joko Widodo itu menggunakan teknologi software maupun hardware
yang jauh melampaui tahun 1985. Oke. Karena di situ rata tengahnya itu sangat sempurna, dan Fontaine's New Roman, seperti ijazah yang disebarkan oleh Pak Dian Sandi, ya, sebaran red-nya, khususnya kanal red, itu lintasan lintasan stempelnya itu tidak ada, gitu loh. Jadi bagaimana mungkin jika itu benar ijazahnya Pak Joko Widodo, ya, lintasan stempelnya itu tidak. Ketika kita periksa menggunakan analisa RGB, red itu tidak ada apanya, warna merahnya, Pak. Kami ini mempunyai teman-teman yang dulu seangkatan, itu memang bisa menjadikan saksi bahwa memang beliau kuliah bersama-sama, kemudian beberapa orang, kalau nggak salah 11 orang itu lulus bareng dan diwisuda bareng di tanggal 19 November tahun 1985. Kalau saya sebagai seorang kriminal, ini logika kriminal aja nih. Kenapa saya harus merobek 40 skripsi untuk menguatkan satu skripsi? Mempunyai itu style itu hanya namanya Samiuddin Baroritau. Nah, itu yang punya tuh style. Hanya satu orang waktu itu. Ya, dia yang punya foto-foto itu karena dia memang yang gini, waktu beliau Dian Sandi ini kan kebetulan itu pernah menjadi staf khusus gubernur. Kalau kita yang benar sebagai seorang digital forensik, kita nggak ada atas inisiatif sendiri aja kemudian langsung masuk belasak-busuk ke sana, ini cari tahu ini itu. Bahkan demikian pula pihak kepolisian yang bahkan sudah mempunyai hak, dia memang polisi yang memang tugasnya sebagai digital forensik. Jadi kemudian kalau dia melakukan pengecekan bisa, tetapi dia pun tidak punya hak untuk segera memeriksa kecuali atas permintaan atasan, atas ada penugasan khusus, misalnya mengungkapkan sesuatu bagian dari tugas dia. Anda lakukan foto-foto. Nah, kalau dilakukannya diam-diam berarti apa yang lakukan itu salah. Karena pada saat perekaman tersebut bukan atas dasar hukum, tetapi sebagai sipil biasa aja. Umpamanya kalau kita publikasikan ke masyarakat, itu menurut saya juga salah. Kenapa? Seharusnya sebagai warga negara masyarakat, ya, sebagai warga masyarakat lah, yang kita lakukan adalah melaporkan kepada yang berwajib. Jangan sampai kita segera jadi melakukan pengulasan macam-macam hanya sekedar mau menjadi whistleblower mungkin, pengungkapan apapun, yang tetapi di luar secara hukum.